Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ahmad Yani yang semoga senantiasa diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya di sini, maka Allah pun memudahkan langkah kaki kita semua untuk bisa menjalankan sebuah amal soleh, sebuah ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab tauhid, kitab tauhid yang pada terakhir kemarin Pak, pembahasan kita sudah sampai di bab yang keberapa? Bab yang ke-12. Berarti sekarang bab yang ke-4, bab yang ke-13. Alhamdulillah masih nyambung Pak ya. Sekarang bab yang ke-13. Disebutkan oleh pengarang di sini bahwasanya judul dari bab yang ke-13 adalah babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab yang ke-13 yang beliau sampaikan sebutkan di sini adalah termasuk di antara perbuatan kesyirikan, yaitu seorang isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa istilah-istilah yang mirip Pak ya. Di dalam kitab-kitab para ulama dan hadis-hadis Nabi SAW dan penjelasan yang intinya dalam agama kita ya, ada beberapa istilah yang hampir mirip-mirip ya. Yang pertama yaitu ada istilah ini Pak, isti'adzah ya. Isti'adzah artinya apa? Halo? Apa di kitab tadi Pak? Ya, ada dalam kurung tuh ya. Meminta perlindungan. Ini adalah isti'adzah. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya isti'anah ya. Ada namanya isti'anah ya. Yang pertama istiqomah, isti'adzah ya. Yang kedua isti'anah ya. Dan yang ketiga ya, yaitu istighatsah. Yang pertama isti'adzah artinya adalah meminta perlindungan. Kemudian yang kedua adalah isti'anah. Isti'anah artinya apa berarti Pak? Meminta pertolongan ya. Meminta pertolongan. Isti'adzah tadi meminta perlindungan ya. Isti'anah meminta pertolongan ya. Kemudian yang ketiga yaitu istighatsah. Nah, ini juga sering dengar Pak ya, istighatsah akbar ya. Dan yang semisalnya. Apa artinya istighatsah Pak? Apa? Memohon
atau meminta perlindungan ya pada saat-saat yang mendesak ya. Meminta perlindungan ya, pertolongan Allah pada saat-saat yang mendesak. Nah, ini adalah istilah-istilah yang hampir mirip ya. Dan konsekuensi-konsekuensi hukumnya ya, dari ketiga amalan tersebut itu pun hampir mirip ya. Nah, di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Bab ya, termasuk di antara amalan kesyirikan adalah seorang beristi'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Beliau mengatakan wa hadhihi tarjamah laysat ala itlaqiha. Bahwasanya penjelasan dari judul bab ini itu bukanlah sesuatu yang mutlak langsung diterima, Pak ya. Tapi di dalamnya ada perincian-perincian. Jadi meminta perlindungan kepada selain Allah ya, ada yang syirik ya, ada yang tidak ya. Walaupun di sini beliau penulis menekankan pada perkara-perkara yang tentu itu merupakan perkara kesyirikan. Namun ya, tidak setiap orang yang isti'adah meminta perlindungan kepada selain Allah itu dikatakan sebagai seorang yang berbuat kesyirikan. Ana ulangi, tidak setiap orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah itu termasuk di antara perbuatan kesyirikannya. Contohnya misalnya seorang dia mau dibegal oleh orang-orang preman di kampungnya ya. Kemudian orang tadi yang mau dibegal ya, dia pergi ke kantor polisi ya, untuk meminta perlindungan dari Pak polisi ya. Maka apakah yang demikian ini termasuk di antara kesyirikan? Iya atau tidak, Pak? A iya ya. B bisa jadi, C tidak ya. Panjenengan milih yang mana ya? Nah, C atau E zat ya. Cari aman ya. Nah, yang benar ya, dalam perkara tersebut tentu itu adalah tidak termasuk di antara perkara-perkara kesyirikan. Makanya al-isti'adatu ya, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu ada perinciannya. Yang pertama ya, secara hukumnya Pak ya. Yang pertama ya, jenis yang pertama dari macam-macam isti'adah ya. Silakan ditulis ya, macam-macam isti'adah. Yang pertama yaitu al-isti'adatu billahi. Al-isti'adatu billahi. Seorang dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang disepakati semua kaum muslimin, bahwasanya isti'adatu billah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan yang disyariatkan. Jadi jenisnya pertama ya, al-isti'adatu billah, meminta perlindungan kepada Allah adalah perkara yang disyariatkan. Kemudian yang kedua ya, al-isti'adatu bi sifatin min sifatillah. Seorang beristi'adah ya, meminta perlindungan ya, dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang meminta perlindungan dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian hukumnya apa, Pak? Juga disyariatkan. Perkara yang disyariatkan, masyru', sesuatu yang disyariatkan. Apa contohnya ya? Contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis ya, pada dalil yang kedua di bab yang ke-13 ini ya. Penulis di sini menyebutkan ya, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang singgah di suatu tempat ya, maka hendaknya dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu sifat dari
sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini pun disyariatkan ya. Kemudian jenis yang ketiga ya, yaitu al-isti'adzatu bihayyin qadirin hadirin. Isti'adah ya, meminta perlindungan dengan sesuatu yang hidup ya, mampu ya, dan dia tahu Pak. Sesuatu yang hidup ya, mampu ya, dan dia tahu ya. Maka isti'adah yang demikian ini ya, hukumnya adalah boleh ya. Sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi, seorang berlindung kepada polisi misalnya, asalkan polisinya tersebut memenuhi 3 syarat tadi Pak. Polisinya masih apa tadi yang pertama? Hidup ya. Yang kedua, polisinya mampu ya, dalam perkara-perkara yang dia memang mampu untuk memberikan perlindungan ya. Kemudian yang ketiga ya, apa tadi? Polisinya dalam keadaan tahu ya. Tahu bahwasanya fulan itu meminta perlindungan kepada saya misalnya. Nah, polisinya tahu. Maka isti'adah yang demikian ini hukumnya boleh ya. Apabila ada 3 hal tadi Pak. Orangnya masih hidup ya, maka boleh. Kalau orang yang meninggal ya, maka tidak diperbolehkan. Yang kedua, orangnya apa tadi? Mampu ya. Orangnya mampu ya. Kalau tidak mampu maka tidak diperbolehkan ya. Misalnya panjenengan ya, saking takutnya dengan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berangkat ke kantor polisi, Pak polisi ya, saya saking takutnya dengan neraka, tolong lindungi saya. Mampu tidak Pak? Orangnya sendiri saja belum karuan selamat ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang tidak mampu ya. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Ya, polisinya dalam keadaan tahu ya. Karena terkadang ada seseorang Pak yang dia isti'adah, meminta perlindungan ya, dengan seorang yang dia masih hidup. Kemudian dia mampu ya, hidup iya ya, mampu iya, namun dia tidak tahu keadaan orang yang meminta perlindungan kepada dia ya. Misalnya ada seorang dia tertimpa musibah ya, penyakit dan yang semisalnya. Kemudian dia ingat, oh ya, saya punya guru di pulau seberang ya. Punya guru ngaji di pulau seberang. Orangnya masih hidup ya, dan orangnya pun ya bisa mungkin memberikan alternatif ya, obat herbal ya. Namun ya, apabila orang tersebut tidak tahu ya, dan kemudian kita dalam hati nyeletuk ya, wahai Ustadz Fulan ya, saya ini sakit, kemudian tertimpa musibah A, tertimpa musibah B ya, tolong berikan kesembuhan, tolong berikan jalan keluar ya. Sementara Ustadz yang dia maksud tidak mengetahuinya, maka perkara yang demikian ya, itu bisa termasuk ke dalam kesyirikan. Mengapa ya? Karena dia menganggap bahwasanya Ustadz Fulan tadi dia mengetahui yang gaib. Dia pernah berguru kepada syekh ya, misalnya di negara yang lainnya. Dia tertimpa musibah ya, terlilit hutang ya, keluarganya ya tertimpa bencana misalnya ya. Kemudian dia tidak menghubungi syekhnya ya, namun dalam hatinya dia menyeletuk ya, wahai syekh ya, saya ini tertimpa musibah A, musibah C ya, tolong berikan bantuan misalnya. Maka ini bisa termasuk di antara perkara kesyirikan. Lain hal kalau dia ini telepon syekhnya ya, syekh ya, saya ini ya sedang tertimpa sakit ya, atau syekh, keluarga saya ini sedang ditimpa bencana A, bencana B, bencana C ya. Apakah bisa panjenengan ini membantu misalnya? Maka yang demikian ini ya tidak mengapa Pak. Mengapa ya? Karena syekhnya ya, dia tahu
kalau orang tersebut dia meminta perlindungan kepada dirinya. Atau seorang misalnya ya dikejar-kejar ya oleh perkara-perkara sihir misalnya, dia tertimpa sihir, ada orang yang menyihir dirinya, lantas dalam hatinya dia meminta perlindungan kepada seorang yang masih hidup, syekhnya tadi di luar negeri, dan syekhnya pun mungkin bisa mampu membantu untuk meruqyahnya. Namun ketika di dalam hatinya dia hanya menyeletuk, syekh, saya tertimpa sihirnya, tolong bantu saya, tolong lindungi saya. Maka permintaan yang demikian ini ya, kalau kita melihat secara detail ya, terdapat unsur-unsur kesyirikan. Dari mana ya? Karena dia memiliki keyakinan syekhnya tersebut mengetahui yang gaib ya. Lain hal kalau dia telepon syekhnya tadi, syekh ya, sepertinya saya ini ya kena sihir, ada orang yang mensihir saya, bisakah ya saya diruqyah, panjenengan datang ke sini atau ruqyah melalui atau ajari saya ruqyah misalnya, dan yang semisalnya. Maka ini adalah perkara yang tidak mengapa. Oleh karena itu ya, isti'adah ya, dia harus ada 3 hal tadi Pak. Yang pertama tadi apa? Orangnya masih hidup. Kita meminta perlindungan kepada seorang yang hidup. Kemudian yang kedua ya, kita meminta perlindungan kepada seorang yang dia mampu dalam hal-hal yang dia mampu. Kemudian yang ketiga ya, seorang meminta perlindungan dengan sesuatu yang atau dengan orang yang dia tahu bahwasanya dia tertimpa musibah. Nah, maka lawannya dari itu ya, jenis yang keempat tadi adalah ya, meminta perlindungan kepada orang yang tidak mampu ya. Misalnya panjenengan ya dikejar-kejar ya, singa misalnya ya, ataupun hewan-hewan buas yang lainnya. Kemudian di seberang jalan ya, ada seorang yang tidak bisa lari ya, karena kakinya ya lumpuh misalnya. Maka apakah panjenengan ya akan teriak-teriak meminta bantuan kepada orang yang lumpuh tadi Pak ketika dikejar singa ya? Jawabannya apa? Tidak. Karena orang tersebut dia tidak mampu, maka tidak mungkin bisa untuk menolong kita. Kemudian yang kelima ya, meminta tolong kepada sesuatu yang tidak hidup ya. Karena seorang yang tidak hidup ya, tentunya dia tidak bisa menolong dirinya sendiri Pak ya. Sekiranya ada orang yang bisa menolong dirinya sendiri ya, atau menolong orang-orang terdekatnya ya, maka itu adalah kemuliaan yang sangat besar ya. Namun nyatanya tidak ada orang yang tahu dirinya ini akan masuk surga ataukah masuk neraka ya. Sekiranya pun dia masuk surga masuk neraka ya, maka yang bisa dilakukan oleh orang yang meninggal tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan oleh seorang yang meninggal ya. Orang yang meninggal itu butuh untuk didoakan ya, bukan malah dimintai doa ya. Dan ini adalah perkara-perkara yang perlu untuk terus kita luruskan, bahwasanya orang ya, ketika dia meninggal ya, berziarah ke kuburan-kuburan ya, maka yang perlu kita lakukan adalah mendoakan orang yang meninggal ya, bukan malah meminta doa kepada orang yang meninggal. Bahkan orang yang meninggal saja pun ya, dia belum tahu dia ini selamat ataukah tidak ya. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Tatkala seorang dia meminta perlindungan kepada orang yang telah meninggal ya, meminta sesuatu kepada orang yang telah meninggal ya, maka seakan-akan di dalam hatinya ini ya, sudah ada klaim bahwasanya ini loh orang yang saya mintai ini ya, dia adalah orang yang selamat ya, masuk surga ya, dan yang semisalnya. Dan tentunya ini adalah klaim-klaim yang tidak benar ya. Karena seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh memastikan fulan masuk surga, fulan masuk neraka, tidak boleh ya. Maka ya, bagaimana mungkin seorang mukmin, seorang muslim dia meminta perlindungan kepada sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apakah dia masuk surga ataukah masuk neraka. Kemudian yang ke-6 ya, tadi seorang meminta perlindungan kepada
orang yang tidak tahu ya. Maka ini pun bisa jadi termasuk di antara perkara kesyirikan ya, apabila dia meyakini bahwasanya orang yang dia berlindung kepadanya itu tadi mengetahui yang gaib. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya Pak ya, yang pertama tadi apa? Macam-macam isti'adah. Seorang meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun termasuk di antara perkara yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga, seorang meminta pertolongan ya kepada atau dengan orang yang hidup ya, mampu dan dia tahu ya. Maka ini adalah perkara yang mubah ya, perkara yang boleh ya. Kemudian yang keempat ya, seorang meminta tolong dengan orang yang tidak mampu, maka tentu ini adalah perkara yang sia-sia ya. Dan juga bisa terjerumus dalam perkara kesyirikan ya, apabila dia meyakini bahwasanya orang tersebut memiliki kemampuan-kemampuan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Memiliki kemampuan-kemampuan ya seperti para nabi misalnya, memiliki kemampuan-kemampuan seperti Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa terjatuh pada perkara-perkara kesyirikan. Kemudian yang kelima ya, seorang meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal ya. Orang yang telah meninggal, maka ini pun bisa terjerumus pula dalam perkara-perkara kesyirikan ya. Karena orang yang meninggal ya butuh untuk didoakan, bukan malah kita meminta doa darinya. Kemudian yang terakhir ya, seorang meminta perlindungan dengan apa tadi Pak? Dengan orang yang tidak tahu. Ini pun bisa terjerumus pada perkara kesyirikan apabila dia meyakini bahwasanya orang tersebut dia mengetahui yang gaib ya. Makanya saya nggak perlu telepon ya. Yang penting ya, saya batin insyaallah Syekh Fulan itu tahu kalau saya tertimpa musibah, penyakit dan yang semisal. Maka ini ya, termasuk di antara perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seorang pada perkara kesyirikan. Kemudian berikutnya ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa dalil ya. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah berfirman, dan bahwasanya di antara sebagian orang-orang laki di antara manusia ya, sebagian manusia ya, itu meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin ya. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tersebut tidaklah menambah bagi mereka melainkan dosa dan kesalahan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, beliau menjelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya'udzuna birijalin ay yaltaji'una ilaihim mimma yuhadhirunahu, yaitu sebagian manusia ya, dan ini pun ya, masih sangat banyak ya, walaupun sudah di zaman kita seperti ini Pak ya. Sebagian manusia ya, mereka bersandar meminta perlindungan kepada jin-jin ya, dari perkara-perkara yang mereka khawatirkan. Wa yadhunnuna annahum yu'idunahum, bahkan manusia-manusia tadi mengira bahwasanya jin-jin tersebut ya, bisa menolong mereka, bisa melindungi mereka, bisa untuk membantu mereka. Walakin zaduhum rahaqa ay khaufan wa da'ra, akan tetapi jin-jin tersebut ya, tidaklah menambah bagi manusia yang berlindung kepada mereka kecuali hanya rasa takut, kesalahan, kehinaan. Wa kanatil arab fil jahiliyah idza nazalu fi wadin nadu bi a'la aswatihim a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Dan disebutkan bahwasanya dahulu Pak, orang-orang Arab jahiliyah, dahulu orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka singgah di suatu lembah, maka mereka ini akan teriak.
Mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Saya berlindung dengan si penghuni lembah ini. Saya berlindung dari penghuninya lembah ini. Min sufaha'i qaumihi, dari orang-orang bodoh dari orang-orang bodoh dari kaumnya tersebut. Maka ini adalah di antara perkara-perkara yang mirip ya. Di daerah kita mungkin banyak tinggal di suatu tempat ya, yang dikira adalah tempat-tempat yang angker ya, atau tempat-tempat yang mengandung mistis ya dan yang semisalnya ya, maka biasanya diucapkan apa Pak? Mbah permisi ya. Mbah Sinten ya. Maka ini pun ya adalah kebiasaan yang juga sama Pak dilakukan oleh orang-orang Arab. Ketika mereka melewati suatu lembah, suatu tempat yang mereka anggap itu tempat yang berpenghuni dalam tanda kutip, maka mereka nyuwun sewu Pak. Permisi Mbah saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Maka ini adalah ucapan orang-orang Arab yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengatakan bahwasanya jin-jin tersebut tidaklah menambah bagi mereka kecuali rasa takut. Makanya orang yang tauhidnya tidak kuat Pak, terkadang dia itu takut dengan apa yang ada di bayangannya sendiri. Yang ada di bayangannya bahwasanya lewat kuburan atau lewat jalan yang sepi itu ada genderuwo misalnya, maka dia akan dibuat ketakutan dengan apa yang dia pikirkan tersebut tersugesti dengan apa yang dia pikirkan. Walaupun sudah minta tolong sudah minta permisi izin nyuwun sewu kepada Mbah saya mau lewat jangan diganggu. Tapi kalau memang di dalam hatinya masih ada sugesti semisal maka jin-jin tersebut tidak akan membiarkan orang-orang di antara manusia ini terlepas dari rasa takut mereka kepada jin-jin tersebut. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan wa hadhil ayah tadullu 'annal isti'adata bil jinni haramun. Maka ayat ini kata beliau surat Al-Jin ayat yang ke-6 menunjukkan bahwasannya meminta perlindungan kepada jin adalah perkara yang diharamkan. Jadi tidak boleh seorang meminta perlindungan kepada jin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6 ini. Allah menjelaskan bahwasanya di antara manusia ada yang meminta perlindungan kepada sebagian dari bangsa jin, maka jin-jin tersebut tidaklah menambah bagi mereka kecuali dosa, kesalahan dan rasa takutnya. Makanya kalau kita melihat para jamaah, orang-orang yang dia sering meminta perlindungan kepada jin, maka kita dapati mereka adalah orang-orang yang kebanyakannya atau pasti dia berbuat perkara-perkara kesyirikan dengan memberikan sesajen kepada jin-jin tersebut agar tidak mengganggunya, agar memberikan perlindungan, diberikan tumbal dan yang semisal. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya jin-jin tersebut tidaklah menambah bagi manusia yang berlindung kepadanya kecuali hanya tambah rasa takut, dosa, kesalahan dan yang semisal. Li'annaha la tufidul musta'idha, karena jin-jin tersebut tidaklah bisa memberikan faidah, memberikan perlindungan sedikit pun kepada orang-orang yang berlindung di antara manusia. Bal taziduhu rahaqa, bahkan hanya menambah rasa takut, rasa dosa dan yang semisalnya. Fa'uqiba binaqiyati qasdihi, maka orang-orang yang meminta perlindungan kepada bangsa jin biasanya dia akan Allah hukum dengan sesuatu yang berlawanan dari keinginannya. Dia ingin perlindungan maka Allah akan berikan baginya rasa takut, semakin ketakutannya, sehingga akan timbul berarti sesajennya kurang, diberi lagi lebih, maka akan Allah berikan baginya rasa takut yang lebih lagi. Karena ini adalah di antara perkara-perkara kesyirikan, seorang yang seharusnya dia meminta perlindungan kepada Allah namun dia meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah Allah tambah baginya kecuali dosa, kesalahan dan rasa takut. Demikian pula yang patut disayangkan adalah di antara sebagian kaum muslimin para jamaah
tatkala mereka memberikan sesajen-sesajen kepada jin-jin ya, yang dianggap mengganggu ya, maka mereka mengklaim ya, bahwasanya ini adalah upaya damai ya, dengan bangsa jin ya, supaya tidak diganggu ya. Ibaratnya ingin menyuap ya, jinnya tersebut ya, agar tidak mengganggu umat manusia. Maka ini pun ya, adalah perkara yang bisa menjerumuskan seorang pada kesyirikan ya, dan demikian pula perkara yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada umatnya, "Mas ya, kalau panjenengan ya diganggu oleh jin ya, kasih tumbal A ya, kasih sesajen A ya," tidak. Namun apa yang beliau ajarkan ya, yang beliau ajarkan adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis pada dalil yang kedua nanti, Pak. Insyaallah akan kita bahas. Maka faidah berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dari ayat yang mulia ini Al-Surat Al-Jin ayat yang ke-6 ya, disebutkan oleh beliau, wa yustafadu minhu anna lil jinni rijalan wa lahum inas. Bahwasanya ya, dari ayat yang mulia ini ya, kita bisa mengambil faidah bahwasanya jin itu ya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Mengapa? Karena Allah sebutkan di situ ada jin-jin yang laki-laki ya. Maka demikian pula sebaliknya, kalau ada laki-laki pasti ada yang perempuan. Karena kalau mereka hanya satu jenisnya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara jenis-jenis mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya tatkala Allah mengatakan dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Nah, beberapa laki-laki dari kalangan jin ya, maka ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa perempuan pula ya, di golongan kaum jin ya. Dan demikian pula ya, faidah yang perlu untuk kita memberikan perhatian kepadanya adalah para jamaah, bahwasanya jin itu adalah perkara yang benar adanya. Karena sebagian manusia ya, tidak kita pungkiri ada sebagian mereka yang mengingkari ya. Bahkan sebagian orang Islam sendiri mengingkari yang namanya jin ya, namanya setan dan yang semisalnya. Padahal kalau kita melihat ya dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya di situ disebutkan dengan jelas bahwasanya selain manusia ada bangsa lain yang dinamakan dengan bangsa jin. Maka seorang mukmin ya, dia pun beriman terhadap apa yang terkandung di dalamnya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tidak menolaknya. Kemudian dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh pengarang di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khawlah binti Hakim. Faqalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Khawlah binti Hakim, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat, barang siapa yang singgah di suatu tempat. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau menjelaskan, yashmalu man nazalahu ala sabilil iqamati ad-daimah awit tari'ah. Singgah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu mencakup dua macam jenis singgah, Pak. Baik singgah dalam artian menetap ya, lama ya, ataupun singgah hanya sekedar lewat. Maka ini masuk ke dalam cakupan hadis yang mulia ini. Baik seorang itu singgah ya, mau menempati rumah baru misalnya, rumahnya ini kok kesan-kesannya angker ya, maka dia bisa melakukan membacakan apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya. Atau dia sifatnya hanya lewat ya, mau lewat ke suatu perkampungan ya, kok jalannya sepi ya, sampingnya ada kuburan misalnya ya, maka dia pun bisa mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini ya. Beliau mengatakan, barang siapa
yang singgah di suatu tempat, baik untuk menetap dalam waktu lama ataupun hanya sekedar lewat ya. Faqala, kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejahatan segala makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya. Dan ini adalah hadis yang sahih, hadis yang hendaknya seorang mukmin, seorang muslim mengamalkannya, bukan malah mengamalkan selain dari yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mas, panjenengan ini kalau lewat di suatu tempat yang angker misalnya, di suatu tempat yang mencekam misalnya, atau tinggal di suatu rumah yang angker dan yang semisalnya, maka yang perlu diucapkan, kata Nabi SAW, adalah kalimat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah berdamai dengan jin penunggu dengan memberikan sesajen, memberikan tumbal-tumbal, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perkara yang jauh dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian kaum muslimin seperti itu, Pak ya. Saya ini ngasih sesajen ya, ngasih sesembelian kepada jin-jin ini ya, bukan dalam rangka mengibadahi mereka ya, tapi ini adalah dalam upaya damai ya, menyuap mereka ya ibaratnya, supaya tidak mengganggu kita. Maka kita katakan ini adalah perkara ya, yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan jelas Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang singgah di suatu tempatnya, maka hendaknya dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apabila seorang telah mengucapkannya, apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, tidak akan membahayakan dia sedikit pun sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Maka inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, bukan malah memberikan sesajen, menyembelih perkara-perkara yang tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kepada selain Allah. Maka ini adalah perkara syirik yang ditutupi dengan kesyirikan. Wa'iyadu billah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, wa qawluhu min syarri ma khalaq, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa tadi, beliau mengatakan, saya berlindung kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Beliau menjelaskan, ai min syarril ladzi khalaq, maksudnya adalah dari kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Li'anna Allah khalaqa kulla syai' al-khaira wasyarra, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan yang baik dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang buruk. Walakinna syarra la yunsabu ilaihi. Beliau mengatakan walakinna syarra la yunsabu ilaihi, akan tetapi keburukan itu tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan para jamaah ya. Seorang mukmin, seorang muslim ya, dia meyakini Allah menciptakan segala sesuatu ya. Allah menciptakan kebaikan ya, dan Allah menciptakan keburukan ya. Namun keburukan ini Pak ya, itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya jangan sampai seorang mengatakan, wah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan penyakit ini, maka Allah inginkan keburukan misalnya. Tidak ya. Keburukan-keburukan yang Allah ciptakan ya, itu tidaklah untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mengapa? Li'annahu khalaqa syarra li hikmatin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keburukan itu untuk sebuah hikmah. Fa'ada bihadhil hikmati khairan. Yang mana hikmah-hikmah tersebut tidaklah menghasilkan kecuali kebaikan. Nah, inilah yang perlu untuk diketahui dan diyakini oleh seorang mukmin, Pak. Jadi di antara keimanan seorang muslim adalah meyakini Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan kebaikan, iya. Allah menciptakan keburukan. Namun tidak boleh kita menyandarkan keburukan-keburukan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ya. Mengapa Allah menciptakan keburukan-keburukan ini ya? Sudah tahu keburukan kok diciptakan ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keburukan-keburukan ini karena ada hikmahnya. Dan hikmah-hikmah tersebut ya, di baliknya akan terkandung yang namanya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak ya. Makanya ya, fakana khairan, maka seakan-akan Allah segala sesuatu yang Allah ciptakan itu adalah baik ya. Yang buruk adalah secara zatnya, Pak. Allah menciptakan sesuatu zat baik, sesuatu zat buruk ya. Namun zat yang buruk ini ya, kalau kita melihat hikmah-hikmahnya ya, itu pun ya, akan mengandung berbagai macam kebaikan-kebaikannya. Zatnya memang buruk, iya ya. Namun di balik keburukan tersebut ada berbagai macam kebaikan-kebaikan. Contohnya misalnya penyakit, Pak ya. Penyakit ya, secara zatnya ya, itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk ya. Kita sepakat bahwasanya penyakit secara zatnya adalah sesuatu yang buruk ya. Sesuatu yang kita tidak ingin tertimpa ya. Tidak mungkin kita ini mengatakan ya Allah berikanlah saya penyakit, gak mungkin. Maka yang menunjukkan bahwasanya penyakit adalah perkara yang buruk ya, secara zatnya. Namun kalau kita melihat ya, bagaimana terjadinya atau berlangsungnya kehidupan di dunia ini ya, kalau tanpa adanya penyakit ya, maka seorang yang beriman tidak mungkin teruji keimanannya. Apakah dia benar-benar beriman kepada Allah ataukah tidak? Apakah dia benar-benar bersabar kepada Allah ataukah tidak? Demikian pula kita melihat bahwasanya hikmah adanya penyakit ini, Pak. Betapa banyak orang yang bisa makan karena penyakit yang Allah titipkan kepada orang lain. Ada di sana ada dokter ya, bisa makan akhirnya kan ya. Ada perawat ya, di sana ada cleaning service yang membersihkan rumah sakit. Ada hikmah-hikmah. Demikian pula dalam seluruh hal-hal yang lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan buruk secara zatnya. Maka beliau mengatakan wa ala hadza naqulu asyarru laysa fi fi'lillah bal fi makhluqatihi. Maka kita mengatakan bahwasanya keburukan itu bukanlah termasuk di antara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berada pada perbuatan Allah. Jangan sampai kita mengklaim ya, atau kita meyakini Allah menciptakan keburukan berarti Allah ingin keburukan, tidak ya. Namun ya, keburukan tersebut itu adalah sesuatu yang menempel pada zat makhluknya tersebut. Ada dulu Pak ya, silakan monggo. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nah, kita lanjutkan sedikit para jemaah sekalian. Tadi Rasulullah SAW yang beliau mengatakan min syarri ma khalaq, dari kejahatan, keburukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan seorang mukmin, keimanan seorang mukmin, dia meyakini bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan kebaikan, iya. Allah menciptakan keburukan, iya. Namun keburukan tersebut tidaklah boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah Allah menciptakan keburukan kecuali di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang pastinya berikutnya akan memunculkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Maka kalau kita melihat di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau menyebutkan bahwasanya makhlukatullahi tanqasimu ila thalathati aqsamin. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi 3 macam. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi 3 macam.
Yang pertama syarrun mahad, yaitu makhluk yang semuanya itu buruk, tidak ada sisi baiknya. Makhluk yang benar-benar buruk, tidak ada sisi baiknya. Apa contohnya? Beliau sebutkan kannari wa iblis, seperti neraka dan iblis. Neraka tidak ada baik-baiknya, hanya keburukan saja. Demikian pula iblis, tidak ada kebaikannya, hanya keburukan-keburukan saja. Bi'tibari dzatihima, maka keburukan ini sekali lagi adalah dari segi zatnya, bukan dari segi hikmah penciptaannya, mengapa Allah menciptakan keburukan-keburukannya, tidak. Namun yang dimaksud keburukan di sini adalah dari segi zatnya. Beliau mengatakan amma bi'tibaril hikmati allati khalaqahum Allahu min ajliha fahiya khair. Adapun kalau kita melihat hikmah dari mengapa Allah menciptakan keduanya, baik iblis ataupun neraka, maka kita tidaklah melihat kecuali di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Maka ini adalah jenis makhluknya pertama, pol keburukan, tidak ada kebaikannya. Kemudian yang kedua khairun mahad, yaitu makhluk yang baik-baik saja, Pak, tidak ada buruknya, seperti kal jannati war rusuli wal malaikah, seperti surga, para rasul dan para malaikat. Maka ini adalah makhluk-makhluk yang baik, tidak ada buruknya. Wa fihi syarrun wa khairun. Adapun yang jenis ketiga adalah makhluk yang ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Jadi kalau yang jenis pertama tadi benar-benar jelek, jenis yang kedua benar-benar baik, jenis yang ketiga yang bisa baik bisa buruk. Jenis yang ketiga bisa baik bisa buruk. Apa contohnya? Kal insi wal jinni wal hayawan, seperti manusia, jin dan hewan. Ada sisi-sisi baiknya, ada sisi-sisi buruknya. Wa anta innama tasta'idu min syarri ma fihi syarr. Adapun engkau maka tidaklah berlindung kecuali pada perkara-perkara yang ada keburukan di dalamnya. Baik itu kita berlindung dari makhluk Allah jenis yang pertama tadi, Pak, yang pol keburukan semua isinya, atau yang kedua seorang berlindung dari jenis yang ketiga tadi, makhluk yang ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Maka seorang mukmin, seorang muslim, para jamaah sekalian, yang perlu diperhatikan bersama adalah apabila dia diganggu dengan gangguan-gangguan jin atau melewati suatu tempat yang dianggap sebagai suatu tempat yang angker atau yang semisalnya, yang perlu dia lakukan adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan kita mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan malah dengan kita memberikan sesajen, memberikan sesembelihan kepada mereka dan perkara-perkara kesyirikan yang lainnya. Seorang mukmin, seorang muslim mencontoh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam masalah kehidupannya, terkhusus dalam masalah kehidupan dia beragama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.